ridho. Allah ridho pada umatnya masuk surga. Dan walaupun kemungkinan dia sholat dan takut karena kalau Allah ridho dimasukkan surga. Jadi saya mau kejelasannya karena ini jadi bumerang juga ya. Maksudnya orang sering sholat badan kan masuk surga, dan Allah nggak ridho, sehingga Allah ridho walaupun mereka sholatnya juga nggak begitu bagus kita tidak. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Jadi pertanyaannya dijawab dulu atau jawab Ustaz? Jadi pertanyaan beliau, kenapa ini kalau ada orang itu ibadahnya biasa saja ataupun bolong-bolong, tapi Allah ridho kepada dia, dan juga ada orang yang selalu beribadah, tapi Allah tidak ridho. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Baik, udah ini bang. Pertanyaannya mah gampang, jawabannya susah. Pertama Pak, umat ini kadang-kadang diuji dengan ibroh. Contoh, Bapak pernah dengar nggak? Pelacur gara-gara kasih minum anjing dia masuk surga Pak. Pernah dengar nggak? Itu pelacur, ya kan? Tapi memang ada ceritanya, ada kisahnya. Pelacur gara-gara memberikan kebaikan air minum ke anjing, bukan ke orang, ke anjing. Pakai apa namanya? Lakukan awalnya apa namanya? Slop. Nggak ada ini, kosong kan ada buat minum tuh, kayak buat minum gitu kan, selop. Nah artinya gini Pak, kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan kebaikan. Hidayah punya Allah, punya kita. Makanya kembali kepada tadi pertanyaan Bapak, ibadah mentok belakangan ini kalau Allah nggak ridho, iya kalau Allah nggak ridho, nggak bakal bisa masuk surganya Allah. Makanya saya bilang, kita pintar jangan merasa paling pintar. Kita ibadah merasa ibadah kita paling kuat. Saya mendingan disebut penjahat daripada disebut saya orang baik tapi saya munafik, saya fasik. Paham nggak Pak? Kita nggak usah jubah kakak sorban 2 meter tuh. Apa dia? Jaminan sama surga nggak ada. Nggak ada. Inna Allah yang mulia ajsadikum wa rasulikum. Walakin Allah yang ila qulubikum, hati yang penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya di depan ini belum tentu lebih mulia dari bapak-bapak yang duduk. Karena hati bapak-bapak mungkin yang ada beban, yang ada pikiran apa-apa mungkin kan hatinya udah nyambung kepada Allah. Padahal kontrakan belum kebayar. Saking susahnya hidupnya, ibadahnya khusyuk sampai menangis, malamnya tahajud. Ustaz, pernah nggak menangis makan malahan? Ustaz sekarang enak Pak. Khutbah kasih duit, benar nggak? Beda dengan ulama-ulama dulu nih, ya kan udah kehidupan. Makanya saya bilang saya ini belum tentu timbul ya dari bapak-bapak nih yang ada di depan. Nah itulah saya bilang. Kenapa? Bukan kenapa? Karena itu adalah hak dari Allah memberikan hidupnya kepada umatnya. Makanya berbuatlah kebaikan sekecil apapun. Ada paku di jalan Pak, ada paku di jalan, ambil. Jangan merasa hina diri kita baru jadi guru SD ambil paku di jalan aja. Padahal itu adalah membahayakan buat pengendara motor yang lain. Atau kulit pisang lah, benar nggak? Kulit pisang, kulit di pasar serba, mau bantuin kulitnya itu Pak. Ini berjalan yang membahayakan, ranting, yang kecil-kecil aja. Makanya jangan pernah berpikir yang besar-besar, pengen nyumbang masjid Al-Quran ini 100 miliar, nggak perlu. Kita punya duit 10.000, ngasih 5.000 itu luar biasa Pak. Nah inilah yang tadi saya bilang kesempatan. Hari ini adalah masa ini adalah kesempatan kita. Mumpung lagi ada duit nih, cepurin ke masjid. Udah nggak ada lagi jariah yang luar biasa. Nah itu jadinya konsepnya seperti itu ya Pak. Makanya jangan merasa diri kita lebih hebat, lebih alim. Nah kalau udah lebih ini udah bahaya, udah bahaya. Makanya saya tadi bilang lebih baik saya disebut bajingan bangsa daripada sebut jadi orang baik tapi saya munafik dan fasik. Ngapain? Hebat dengan Quran saya, dengan suara saya, ini yang menjerumuskan saya ke neraka.
Padahal ini adalah titipan, suara saya titipan. Alhamdulillah, pengurus masjid masih percaya sama saya, masih suruh imamin sholat. Padahal berat Pak. Tanya kita gitu. Emang tidak gampang jadi imam? Susah, berat. Harus benar seluruh jamaah yang ada. Apalagi sholat Jumat, ratusan orang bahkan ribuan orang. Coba ditanggung imam serangan. Ya Allah, makanya ya kudu kami ya imam ya. Makanya yuk sama-sama kita ini makhluk sosial, makhluk pembentukan, tidak ada yang paling hebat, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah pentingnya kita berilmu, menghargai, saling menghargai. Jangan paling merasa kaya, merasa pintar, merasa paling soleh. Waduh, udah itu bahaya. Ya, itu yang dimaksudkan Pak. Gara-gara Allah merasa soleh, akhirnya nggak peduli ke tetangganya yang nggak punya makan, tetangganya nggak punya beras. Ayo, makanya ada istilah maksudnya bapak soleh sendiri, tapi tetangga bapak mati kelaparan. Nah, pilih mana Pak? Nah, makanya dalam hal ini juga kembali kepada diri kita semua, evaluasi diri. Sekecil apapun kebaikan ambil, kalau itu ada kesempatannya, apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang itu ambil kebaikan. Oh nggak bisa besar, ya udah kecil kemampuannya kita. Dan itu ya, mudah-mudahan manfaatnya. Dan cukup, banyak pertanyaan lagi ya. Nanti kita tanya kembali ya. Ada yang lagi ingin bertanya? Tanya lagi, wah Sama aku ya. Nah. Sama juga sudah jabatan insya Allah. ya, Insya Allah saya bakal. ya, cukup. Cukup, jemaah. Baik, demikian acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Dan sebelum kita tutup dan doa, inti dari yang disampaikan oleh narasumber pada pagi hari ini yaitu yang pertama, niat kita untuk memperbaharui kembali, untuk menguatkan niat hati kita kembali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalulah kita memberikan atau meluangkan kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kita, dan kita pun mampu untuk menjalankan dalam keseharian dan kehidupan kita di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya ialah penutup dan doa. Penutup dan doa kita berikan kepada Ustaz Tubagus Imanuddin kepada Dr. Masykur. Ya, sebelum saya tadi belum tutup pengajiannya ya, jadi sama-sama kita doa. Ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ada manfaatnya buat diri saya dan buat jemaah semua. Sama-sama kita angkat tangan kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita semua. Allah menerima amal ibadah kita semua. Waqfana ya karim, waqfana ya rahim. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. اللهم افتح علينا فإنك خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح علينا يا الله بفتوح العارفين. اللهم افتح أبواب العلم وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الجنة وأبواب رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا. نسألك الله